ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, hembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Semua katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Pulihkanlah kami, pulihkan gereja-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, Tuhan. Lord, urapi kami, Tuhan, urapi kami. Yesus, terima kasih. Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, angkat semua bagi urapan Tuhan turun pagi ini. Urapan Tuhan turun pagi ini. Urapan Tuhan turun pagi ini. Jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu semua, anak-anak, pemuda-pemudi umat CPHP, semua diurapi Tuhan, dilawat Tuhan pagi ini. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini.
ini menyembah Tuhan Bapak Ibu. Urapi setiap jemaatmu, urapi di Bapak Ibu di rumah-rumah, di mana berada, Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya Bapak Ibu Tuhan, saya percaya pagi ini hadirat Tuhan, urapan Tuhan melimpah bagi Bapak Ibu dan saya. Semua Bapak Ibu diurapi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemudi, sampai lansia umat CGFI, semuanya diurapi Tuhan. Yang percaya kata amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ke 20. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jinakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam doa, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudusnya, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkara yang benar, perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan Tuhan pada bulan yang ke-6 ini, Bapak Ibu, kita hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang tubuh kita tubuh yang fana, yang lemah, yang terbatas. Apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya serba terbatas, Bapak Ibu. Kesehatan kita, keuangan kita, semuanya serba terbatas. Maka kita berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang percaya, orang kita sesungguhnya sudah terlibat langsung di dalam peperangan rohani melawan kejahatan, melawan peperangan di udara. Peperangan ini digambar sebagai peperangan iman yang bergantung pada kuasa Roh Kudus. Peperangan ini berlangsung hingga sampai kita masuk di dalam kekekalan, dalam hidup, dalam kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, yang pertama, biarlah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang percaya, yang mau kata amin. Kekuatan yang pertama yang Tuhan berikan adalah Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Yang pertama kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu, adalah Injil, adalah kekuatan Allah. Untuk kita merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari, maka saya percaya situ ada kekuatan Allah yang keluar dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar keselamatan. Dan saya percaya kita bersukacita menerima kabar keselamatan ini. Yang percaya kata amin. Yang kedua, kekuatan yang Tuhan berikan adalah ayat 17.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini, tentu hidup saya dan hidup Bapak Ibu dan hidup kita semua tetap memiliki iman dari hari ke hari. Dari iman yang pertama kepada iman yang selanjutnya dan seterusnya. Setiap hari kita terus minta perkenanan Tuhan, penyataan Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab berkata, kekuatan yang kedua adalah Tuhan berikan iman dalam hidup kita. Dan kita percaya melangkah bersama Tuhan. Kemenangan orang percaya sesungguhnya di dalam roh sudah kita alami, sudah kita terima. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya yang telah menuju kuasa dan penguasa kejahatan dan menebus orang-orang percaya atau umat pilihannya dari kuasa iblis. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun tetap kita berjuang, tetap kita berperang. Dari apa? Dari keinginan nafsu kita, dari keinginan duniawi kita, dari sakit penyakit kita, dari kemiskinan kita. Bahkan hari-hari ini, dari di tengah-tengah COVID pandemi 19 ini, Bapak Ibu, tentu kita pun berperang. Tapi saya percaya ketika saya dan Bapak Ibu kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, maka di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat. Oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Aku datang, kita berkata, memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu percayalah, tuh Yesus ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kekuatan yang ketiga yang Allah berikan adalah bahwa Allah ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, kekuatan yang ketiga yang Tuhan berikan adalah Allah di pihak kita. Allah menyertai kita. Allah Immanuel. Yang mau, yang percaya katakan yuk, Allah Immanuel. Allah beserta kita. Bapak Ibu, sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua orang yang percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya amin. Maka yang kekuatan yang keempat adalah kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Kita berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 4 kekuatan ini Bapak yang saya ulaskan pagi hari ini. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama adalah Injil, kekuatan Allah. Yang kedua, kita memiliki iman, dari iman memimpin kepada iman. Yang ketiga adalah Allah di pihak kita. Yang keempat, kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu, setelah kita kuat, setelah kita diberkati, setelah kita hidup di dalam kecukupan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Maka saya percaya Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan punya tujuan. Ya, yang pertama adalah mari dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita, dengan keuangan kita, dengan kekayaan kita, mari yang pertama adalah kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kita. Kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah yang kita percayai. Bapak GBI, mujizat itu nyata. Dengan kita percaya ini bukan satu slogan, tapi satu kenyataan. Pengalaman rohani Bapak Ibu, mujizat itu nyata. Katakan mujizat itu nyata. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Alkitab berkata, atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Bapak Ibu akhirnya berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Bapak Ibu, memang kita belum beribadah secara berkumpul bersama-sama. Tapi saya percaya meskipun secara online pada pagi siang hari ini, kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap melimpah bagi Bapak Ibu, bagi jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan, kami tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan terbaik untuk Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Yang pertama adalah kalau kita kuat, kalau kita diberkati, kalau kita diperkaya, kalau kita penuh dengan keberhasilan, tujuan Allah pertama adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, tentu Bapak Ibu, Alkitab berkata kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk saling melayani Bapak Ibu. Ya, satu dengan yang lain. Amsal 22 ayat yang 9. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering kita bacakan dan kita dengar. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang baik hati. Dan Alkitab berjanji orang yang baik hati akan diberkati. Tapi bukan cukup sampai di situ Bapak Ibu, bukan cukup sampai di situ. Alkitab berkata karena, baca baik-baik, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Alkitab berkata, yang lain berkata ada yang membagi-bagikan hartanya dan tidak menjadi miskin, tidak kekurangan. Tapi ada yang menghemat sedemikian rupa, mereka kekurangan. Bapak Ibu Tuhan, di masa pandemi seperti ini, tentu banyak juga orang sekitar kita yang kekurangan. Terlebih lagi jemaat-jemaat yang ada bersama kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita kemampuan, Tuhan beri kita kekayaan untuk menjadi saluran berkat. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, untuk apa Tuhan memberi kita kekuatan? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Untuk apa? Kita berjanji bahwa kita, Bapak Ibu dan saya, akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, mau kata amin. Di dalam usahamu kau menjadi pemimpin, menjadi kepala. Dalam bisnismu kau lebih maju dari yang lain. Dalam tokomu kau akan mendapat omset yang lebih dari yang lain. Dalam rumah tanggamu kau menjadi imam, menjadi kepala yang dapat mengatur rumah tanggamu dengan baik dan bertanggung jawab. Bapak Ibu dan saya percaya keluarga-keluarga seperti ini, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, usaha-usaha seperti ini, usaha-usaha yang diberkati Tuhan. Ya, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya berdoa Bapak Ibu, jemaat Tuhan, GBI Mujizat Nyata yang ikut ibadah ini dan semuanya, biarlah jadilah jemaat yang taat kepada Tuhan dan tetap setia kepada gereja, tetap mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi pelayan-pelayan Tuhan dan sesamanya. Katakan amin. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kemampuan. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita beribadah. Ya, kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, mengalami hadirat atau lawatan Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya kita menjadi seperti seorang murid. Ya, Yesaya 54 ayat 5. Tuhan Allah akan memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dalam perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bapak Ibu Tuhan, inilah pesan Tuhan untuk bulan Juni ini, Bapak Ibu. Beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, saya sampaikan kepada para pelayan Tuhan, kepada para full timer. Ya, ada 4 full timer kita, pelayan Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, ada yang part timer, ada yang full timer. Saya katakan, bagi kita yang ada di rumah, jadilah pendoa-pendoa sehat. Bagi kita yang tinggal di rumah, jadilah pendoa-pendoa sehat. Karena kita tahu, Bapak Ibu, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang masih berusaha, masih berdagang, masih bekerja, masih buka toko, masih punya bisnis. Mereka adalah garis depan. Waktu zaman sebelum COVID-19, Bapak Ibu, para pelayan Tuhan merupakan garis depan. Mereka melayani, menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, melakukan amanat agung. Jadi pada saat-saat seperti ini, para pengusaha, para pedagang, dengan baik-baik, engkau akan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Meskipun dunia berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Engkau ada di garis depan. Untuk itu Tuhan, tangan Tuhan terus menopang engkau, menyertai engkau, memberkati engkau. Perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu, dan Tuhan sanggup membuat engkau berhasil, aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kami para pelayan Tuhan, kami adalah pendoa-pendoa sehat, Bapak Ibu. Kami berdoa, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang berusaha, yang berdagang, bisnismen. Bapak Ibu, silakan bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, saya percaya Tuhan mau saya dan saudara kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, beberapa hari terakhir ini, Bapak Ibu, ya, semua jemaat dipulihkan. Ya, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah mujizat itu nyata, sungguh terjadi bagi hidup kita semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak, kita masih dapat jamuan kudus. Kita angkat roti tangan kanan kita, Bapak Ibu. Sebelum kita makan, mari kita renungkan sejenak. Yang kau ada salah dengan orang lain, kau minta ampun. Yang kau menyimpan kesalahan, kau ampuni. Supaya perjamuan kudus menjadi berkat bagi kita semua. Saudara dengar pesan Tuhan, firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan pada malam waktu ia sedang mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak kita minum, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri seorang anggota pegang tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga kalau cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimaknai oleh darahku. Perbuatlah ini sekali meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh sejalan Engkau menikmati tubuh dan darah-Mu masuk dalam hidup kami, mengubah hidup kami, memperbarui hati kami, mengubah hidup kami, memperbarui hidup kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mujizat itu nyata.